kita jamaah itu lebih capek mana jamaah dibandingkan kerja mulai pagi sampai sore. Kerja pagi sampai sore itu boleh, kalau niatnya ibadah malah bagus. Tetapi sholat jamaah harus lebih diprioritaskan. Kita sholat jamaah mungkin kurang lebih hanya 10 menit. Di sini daunnya beliau, lebih-lebih bagi orang yang paham di dalam mencari keuntungan dunia yang remeh, yang tiada bandingannya dengan keuntungan akhirat, itu membutuhkan capek, membutuhkan masyaqqah yang sangat berat. Dan kemudian ketika dia mendapatkan untung duniawi yang remeh, dia sudah merasa puas dengan keuntungan itu. Sedangkan ketika dia mendapatkan sholat jamaah hanya dengan 10 menit, tidak ada masyaqqah, maka orang yang melalaikannya sungguh agung lupanya terhadap urusan akhirat dan minim cintanya terhadap urusan akhirat. Itu daunnya beliau Al-Habib Abdillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para bapak, para ibu ingkang kawula hormati, monggo sareng-sareng kita niat thalabul ilm, pados ilmu keranten perintahipun Allah Subhanahu wa taala. Nawaina at-ta'alluma wat-ta'lima wan-naf'a wal-intifa'a ibtigha'a mardhatillah wa ibtigha'a mardhati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mari kita niat i'tikaf fi hadzal masjid sunnah lillahi taala. Selanjutnya mari kita lanjutkan ngaji bersama. Saya juga ngaji, jenengan nggih ngaji. Yang kita kaji, yang kita baca yaitu kitabnya beliau Al-Habib Abdillah bin Alawi Al-Haddad. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan pada pertemuan yang lalu sampai wa minal muhafazati 'ala sholati wal iqamati laha al mudawamatu wal muwadhabatu 'ala fi'liha fil jama'ati. Wa minal muhafazati lan iku setengah saking ngreksa njaga 'ala sholati ing atase salat, wal iqamati laha dan mendirikan salat, al mudawamatu utawi ngelanggengake, wal muwadhabatu ala fi'liha fil jamaah. Ini nasihat buat saya pribadi khususnya dan buat panjenengan semua, bahwa di awal dijelaskan salat itu kedudukannya di dalam agama seperti kedudukan kepala di dalam tubuh kita. Sebagaimana tidak ada kehidupan bagi orang yang tidak punya kepala, begitu juga la dina liman la sholatalah. Ya, agamanya dipertanyakan kalau dia tidak sholat. Maka kita harus saling menasihati pada diri kita sendiri, keluarga kita, istri kita, anak-anak kita, cucu kita, teman-teman kita, masyarakat, dan semua umat Nabi Muhammad SAW agar senantiasa menjaga sholat 5 waktu ini. Kemudian kemarin dijelaskan menjaga sholat 5 waktu ini yaitu
dengan cara diantaranya adalah menjaga surah zahirahnya dan haqiqah batinahnya. Surah zahirahnya dikerjakan, haqiqah batinahnya terkait khusyuk, terkait hudurul qalbi, hadirnya hati, kamalul ikhlas, tadabbur wa tafahum lima'anil qiraah. Kita berusaha latihan untuk selalu kita tingkatkan. Kemudian juga termasuk menjaga sholat ini kamalut toharoh, sempurna sesucinya, dan berhati-hati di dalam kesucian badan, pakaian, dan tempat, sebagaimana sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tahuru miftahus shalah. Suci itu kunci daripada diterimanya sholat kita. Tetapi hal ini dikatakan oleh beliau Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, min ghairi waswasatin wala israfin. Tidak boleh was-was. Dan juga di dalam menjaga sholat ini isbahul wudhu, menyempurnakan wudhunya. Menyempurnakan wudhu itu mentiga kalikan di dalam mengusap anggota-anggota wudhu. Artinya ketika membasuh, di dalam membasuh dan mengusap, kalau wajah ini harus dibasuh, ghuslul wajhi wa ghuslul yadaini, dan tangan ini harus dibasuh, wa ghuslur rijlaini, dan kaki harus dibasuh. Adapun sebagian kepala atau sebagian rambut yang ada di kepala itu cukup diusap. Berbeda antara ghuslu dan mashu. Termasuk menjaga sholat yaitu menyempurnakan wudhu dengan cara mentiga kalikan setiap basuhan dan usapan anggota wudhu. Sudah membasuh wajah, sudah sempurna, dibasuh lagi, kemudian dibasuh lagi, mentiga kalikan. Kemudian termasuk menjaga sholat, nasihat buat saya pribadi khususnya dan buat kita semua, yaitu al-mubadaratu biha fi awwali mawaqitiha. Mengerjakannya, mendirikan sholat pada awal waktunya. Karena sholat di awal waktu itu merupakan tanda, dalilun ala mahabbatillah, tanda cinta kepada Allah, dan juga tanda Allah meridhoinya. Kita sederhanakan, misalkan kalau kita memanggil seseorang dan orang yang kita panggil langsung menoleh dan langsung menghadap kepada kita, maka kita akan senang. Dan orang tersebut kalau langsung menghadap menunjukkan di dalam hatinya senang dengan kita. Begitu juga ketika kita sholat di awal waktu, maka menandakan orang tersebut yang sholat di awal waktu, kita kalau sholat di awal waktu, berarti dalam diri kita ada cinta kepada Allah. Dan begitu juga Allah mencintai kita. Kemudian menjaga sholat ini dengan husnul khusyuk. Sekali lagi ini menasihati pada diri saya sendiri khususnya. Bagusnya khusyuk, hudurul qalbi, hadir hatinya, mentadabburi qiraah, bacaan-bacaan yang kita baca di dalam sholat. Maka seharusnya harus tahu artinya. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Begitu luasnya kasih sayangnya Allah. Kita ini makhluknya, kita ini tidak berhak apa-apa, tetapi Allah memberikan kita anugerah, memberikan rizki, memberikan ini, memberikan itu. Dan yang paling agung, Allah memberikan hidayah kepada diri kita, iman dan Islam. Maka diakhiri dengan ihdinas syiratal mustaqim. Ya Allah, tetapkanlah kami semua ke dalam jalan-Mu yang lurus. Tetapkanlah kita semua di dalam iman kepadamu.
wafatkanlah kita semua dalam keadaan iman, dalam keadaan husnul khotimah. Kemudian kita mentadabburi dan belajar untuk khusyuk, menjauhi lintasan-lintasan yang ada di dalam hati terkait urusan duniawi, menjauhi pikiran-pikiran kerentek-kerentek yang terkait dengan urusan duniawi, dan berusaha untuk senantiasa mengingat bahwasanya dirinya dalam keadaan sholat. Kemudian oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad dikasih beberapa contoh kisah-kisah salafuna as-solih yang di dalam kekhusyuannya di atas rata-rata. Kalau kita mungkin menganggapnya itu hal yang khoyal, tetapi ini fakta dan ini terjadi dan itu dilakukan oleh salafuna as-solih. Dan itu memang sholatnya baginda Rasul, sholatnya para sahabat-sahabat Rasulullah, para aulia, para orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemarin dicontohkan ada satu kisah, beliau-beliau itu salafuna as-solih ketika sholat, burung nempel, mencelok di atas kepalanya, dan burung itu menganggap dia lagi nempel di atas dinding, padahal nempel di atas orang yang sholat. Dikarenakan apa? Dikarenakan min syiddati hudu'ihi wa tuli qiyamihi wa sujudihi, dikarenakan sangat antengnya, sangat lamanya di dalam berdirinya dan di dalam sujudnya. Dan juga dikisahkan ketika di Masjid Jami' Basrah di Basrah ada Masjid Jami', yaitu di dekat pasar Basrah. Pada waktu itu roboh masjidnya. Orang-orang yang ada di pasar sama teriak ramai, sama bingung, sedangkan beberapa yang sholat di masjid tidak terasa atas runtuhnya bangunan masjid tersebut disebabkan kekhusyuannya. Diceritakan pula sebagaimana sholatnya Ali bin Al-Husain, dan ini semua sebagai motivasi bagi kita. Jikalau kita tidak mampu seperti itu, ya kita belajar dan terus belajar agar bisa semakin khusyuk sholat kita. Ketika itu dalamnya Sayyidina Ali bin Al-Husain, cicit daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terbakar oleh kobaran api. Maka masyarakat berteriak, "An-nar, an-nar ya bena Rasulillah." Api, api wahai cicitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau Ali bin Al-Husain sama sekali tidak mengangkat kepalanya dalam keadaan sujud. Tidak terdengar teriakan-teriakan masyarakat sekelilingnya hingga selesai dari sholatnya. Ketika sudah selesai dari sholatnya, beliau keluar dari dalamnya. Para masyarakat bertanya, "Apa yang membuat engkau tetap dalam keadaan sholat, sedangkan kami telah berteriak-teriak meneriaki engkau wahai cicit baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Jawab Ali bin Al-Husain, jawab Sayyidina Ali bin Al-Husain, "Alhatni anha an-narul ukhra." Melalaikan terhadapku dari api dunia ini, yaitu api akhirat. Saking takutnya dengan akhirat, saking khusyuknya tidak tahu kiri kanannya ada kobaran api. Ini maksudnya adalah bahwa sholat yang dianggap oleh Allah adalah sholat yang khusyuk. Walaupun secara fikih sholat kalau sudah syarat rukunnya dipenuhi maka sah secara fikih, tetapi kekhusyuan itu menjadi hal yang sangat utama untuk diterimanya sholat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana sabdanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laisa lil 'abdi min sholatihi illa ma 'aqala minha." Tidak ada bagi hamba dari sholatnya, tidak ada bagi hamba dari diterimanya, dianggapnya sholatnya di sisi Allah kecuali yang khusyuk darinya,
wa innal musalli qad yusalli as-salata fala yuktabu lahu minha sudusuha wala ushruha. Dan sesungguhnya orang yang salat itu terkadang ada yang dicatat di dalam salatnya hanya sudus 1/6-nya, ada juga 1/10-nya. Dijelaskan oleh beliau Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, yaitu al-qadrul ladzi kana fihi hadiran ma'allah wa khashi'an lahu, yaitu seukuran sekadar yang mana hatinya hadir bersama Allah, hatinya khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka salatnya orang yang lalai la yuktab lahu syai'un minha, tidak dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala, walaupun toh telah menggugurkan dari segi kewajiban dari tinjauan fikihnya. Maka penting sekali kita berusaha belajar, khususnya saya pribadi belajar untuk khusyuk dengan cara mentadabburi arti yang kita baca di dalam sholat. Jika tidak tahu, kita belajar arti-artinya dan berusaha untuk sadar bahwasanya dirinya dalam keadaan sholat. Kemudian pada sore hari ini yang akan kita baca bersama yaitu wa minal muhafazati ala sholati wal iqamati laha al mudawamatu wal muwadhabatu ala fi'liha fil jamaah, yaitu di antara menjaga sholat kita bisa mengistiqomahkan sholat dengan berjamaah. Wadzalika li anna sholata fil jama'ati tafdhulu ala sholatihi wahdahu bi 27 darajah. Demikian itu dikarenakan sholat jamaah mengungguli daripada sholat sendiri dengan unggul 27 derajat. Dan di dalam kitabnya Sayyid Alawi Al-Maliki saya pernah baca, dauhnya beliau 1 derajat khairun minad dunya wa ma fiha. 1 derajatnya lebih baik, lebih mulia daripada dunia dan seisinya. Maka diterangkan oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, faman tasahala bihadar ribhi ad-dini al-ukhrawi alladzi la ta'iba fi tahsilihi wa la masyaqqata fi nailihi faqad 'azumat an masalihid dini ghaflatuhu wa qallat fi amril akhirati ruhbatuhu la siyama wa huwa ya'lamu min nafsihi kathrata ma yatahammaluhu min at-ta'ab wa yuqasi min al-masyaqi fi talabi ribhid dunya al-yasir al-haqir wa idza hasala lahu minhu syai'un tafahun bita'abin kathirin nasiya ta'abahu. Para bapak, para ibu ingkang dimulyakake Allah Subhanahu wa taala, beliau Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad menasihati kepada kita, menjelaskan terhadap hadis yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan keutamaan salat jamaah melebihi dari salat sendirian 27 derajat. Beliau memberikan penjelasan, maka barang siapa yang meremehkan dengan untung agama, untung akhirat, dengan keagungan sholat jamaah ini, yang mana di dalam mendapatkannya tidak memerlukan masyaqqah. Kita jamaah itu lebih capek mana jamaah dibandingkan kerja mulai pagi sampai sore. Kerja pagi sampai sore itu boleh, kalau niatnya ibadah malah bagus. Tetapi sholat jamaah harus lebih diprioritaskan. Kita sholat jamaah mungkin kurang lebih hanya 10 menit. Di sini daunnya beliau, lebih-lebih bagi orang yang faham di dalam mencari keuntungan dunia yang remeh, yang tiada bandingannya dengan keuntungan akhirat, itu membutuhkan capek, membutuhkan masyaqqah yang sangat berat. Dan kemudian ketika dia mendapatkan untung duniawi yang remeh, dia sudah merasa puas dengan keuntungan itu.
Sedangkan ketika dia mendapatkan sholat jamaah hanya dengan 10 menit, tidak ada masyaqqah, maka orang yang melalaikannya sungguh agung lupanya terhadap urusan akhirat dan minim cintanya terhadap urusan akhirat. Itu dawuhnya beliau Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Tentunya sholat jamaah di dalam tinjauan fikih ada 3 pendapat dari fuqaha. Dari mazhab Syafi'iyah, mazhab yang kita anut, ada 2 pendapat. Pendapat yang jumhur rata-rata dari pendapat Syafi'iyah, sholat jamaah ini hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat-sangat dikokohkan. Adapun pendapat yang kedua, sholat jamaah dari mazhab Syafi'iyah hukumnya fardu kifayah, tidak fardu ain tetapi fardu kifayah. Tetapi fardu kifayahnya berbeda dengan fardu kifayahnya sholat jenazah, di mana fardu kifayahnya sholat jenazah jikalau dikerjakan 1 orang saja, maka mereka yang tidak ikut sholat jenazah gugur dosanya, tidak menanggung dosa. Berbeda dengan fardu kifayah di dalam sholat jamaah yang menurut pendapat kedua ini, yaitu batasan minimalnya hingga tampak syiar sholat jamaah. Maka apabila satu desa terdapat 1000 jiwa, yang jamaah hanya 10 jiwa, maka belum tampak syiar jamaah, maka yang lain tidak gugur dosanya ketika ikut pendapat yang kedua yang mengatakan sholat jamaah adalah fardu kifayah. Kalau mengikut pendapat yang pertama, ya sholat jamaah hukumnya sunnah muakkadah, tidak sampai fardu. Walaupun demikian, melihat dari sabda-sabda baginda Rasulullah SAW menunjukkan sangatlah penting sekali sholat berjamaah ini. Bahkan di zaman Nabi, bahkan di zaman para sahabat tidak pernah meninggalkan yang namanya sholat jamaah. Kemudian mazhab Imam Ahmad bin Hambal yang banyak diikuti di Mekah, hukumnya adalah fardhu ain. Ini pendapatnya Imam Ahmad bin Hambal. Selanjutnya Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad dawuh, afala yakhsha man ya'rif min nafsihi hadhil awsaf ay yakuna indallahi minal munafiqin wa fima wa'adallahu bihi minal mutasyakkikin. Apakah orang yang sudah tahu keagungan keutamaan sholat jamaah ini tidak takut ketika dia tidak menjalankan sholat jamaah untuk dicatat oleh Allah dirinya tergolong orang-orang yang meragukan atas firman-firmannya Allah, atas sabda-sabdanya baginda Rasulullah, dan dicatat tergolong al-munafikin. Walam yablughna, dan tidak sampai pada kita, dawuhnya Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, fi jumlatin ma balaghana, pada hadis-hadis Nabi an Rasulillah, dari Rasulullah, annahu shalla munfaridan wala sholatan wahidatan. Artinya tidak pernah saya mendapati hadis Rasulullah sholat secara sendiri. Demikian yang didawuhkan oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Walaupun toh secara fikih hukumnya sunnah muakkadah menurut jumhur ulama Syafi'iyah. Kemudian walamma syaka, ada satu kisah. Walamma syaka, dan tatkala curhat, tatkala madul. Siapa yang curhat, siapa yang madul, sinten ingkang madul? Ibnu Ummi Maktum al-A'ma, Ibnu Ummi Maktum al-A'ma. Ummi Maktum itu sahabat Nabi yang buta, dan beliau curhat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu la qaidalahu,
beliau tidak ada yang menuntun untuk datang ke masjid atau ke musola untuk menunaikan sholat jamaah. Tentunya di zaman Nabi ya datang ke masjid untuk menunaikan sholat jamaah. Wa dzakara lahu ma bil madinati yauma idzin minal abar wal hawam wa bu'di manzilihi wa bu'du manzilihi 'anil masjidi liya'dzirahu 'anil maji'i li sholatil jama'ati. Kemudian Ibnu Ummi Maktum yang buta ini matur kepada baginda Rasul dan menyebutkan uzur untuk tidak mengikuti sholat jamaah karena satu, tidak ada yang menuntunnya, dan yang kedua, karena pada saat itu Madinah banyak abar. Abar itu lubang-lubang sumur, wal hawam, dan banyak binatang-binatang buas. Berbeda dengan kota Madinah yang sekarang ini. Dan juga yang ketiga, beliau matur rumah beliau dengan masjidnya baginda Rasul adalah jauh. Fa'azzarahu ba'da dzikrihi li hadil asya' kulliha. Kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan izin, menerima uzurnya uzurnya Ibni Ummi Maktum. Falamma qama wa dhahaba, dan ketika Ibnu Ummi Maktum berdiri pamit untuk pulang, tiba-tiba baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'ahu, memanggil kembali, hingga akhirnya Ibnu Ummi Maktum kembali menghadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma raja'a ilaihi, maka ketika Ibnu Ummi Maktum telah menghadap baginda Rasul, qala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hal tasma'u hayya 'alas shalah hayya 'alal falah. Hai Ibnu Ummi Maktum, apakah engkau mendengar hayya 'alas shalah hayya 'alal falah? Faqal, maka Ibnu Ummi Maktum menjawab, na'am, nggih baginda Rasul. Fahalum mahalla, maka ta'al la udhra lak, maka sholatlah berjamaah, la udhra laka, tidak ada uzur bagimu wahai Ibnu Ummi Maktum. Ini menunjukkan bahwasanya apa yang disabdakan oleh baginda Rasul tiada lain kecuali wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini menunjukkan bahwasanya Ibnu Ummi Maktum dengan kondisi yang seperti itu tidak mendapatkan izin untuk meninggalkan sholat jamaah dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ini, masya Allah, kita hanya bisa, khususnya saya pribadi, hanya bisa mengatakan, ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, ya Allah. Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi. Kami tidak pantas untuk masuk di surgamu, ya Allah, dan kami tidak kuat untuk masuk ke nerakamu, ya Allah. Fahabli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirudz dzambil azimi. Karena kesalahan ataupun dosa yang disertai dengan pengakuan, permintaan ampunan di sisi Allah, insya Allah taubatnya, insya Allah penerimaan Allah terhadap taubatnya adalah hal yang sangat kita harapkan, dan Allah Maha menerima taubat. Berbeda dengan ketika berbuat dosa disertai dengan takabur. Itulah yang menjadikan ditolaknya iblis dari surganya Allah Subhanahu wa taala, karena maksiat yang disertai dengan takabur. Maka kita tetap berusaha untuk semaksimal mungkin melakukan sholat jamaah. Ketika tidak mampu, ya kita sholat jamaah di rumah. Kalau tidak mampu, maka kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau salafuna as-salih, masya Allah, ada satu kisah karena ketinggalan sholat jamaah, ngajak teman-temannya untuk sholat lagi, nggak ada yang mau karena sudah selesai. Kemudian dia sholat sendiri hingga diulang sebanyak 27 kali karena menyesali karena tertinggal dari sholat jamaah.
Kemudian dawuhnya beliau Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, wal udhru as-sahih, uzur yang sahih, huwal ladzi la yumkinul hudzur ma'ahu biwajhin ma. Uzur yang sahih ini uzur yang memang tidak mampu, tidak bisa untuk sholat berjamaah. Dalam keadaan itu dia memang tidak mampu. Ketika dia masih mampu walaupun dengan masyaqqah, maka dia seharusnya tetap menjalankan sholat jamaah. Fal hudhuru afdhal. Uzur yang diterima contohnya di sini dicontohkan oleh Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad seperti ketika dia sakit mencret, daul ishal, sakit mencret yang nanti dikhawatirkan akan mengotori masjid ketika dia sholat di masjid, sholat berjamaah. Ini sudah maghrib napa dereng? Kurang 2 menit. Nggih. Mungkin ada pertanyaan sampai di sini. Kalau nggak ada saya lanjutkan. Ini sunnah-sunnah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya lagi dawuhnya beliau bahwa tazku as-salatu wa yazidu thawabuha khalfal a'immah min ahli khair was-shalah. Salat itu akan menjadi meningkat di sisi Allah ketika bersama ahli khair was-shalah. Maka salatnya para sahabat dulu, salatnya generasi-generasi dulu bisa khusyuk seperti itu karena yang hadir juga orang-orang yang solih. Bisa kita bayangkan jikalau di sini kedatangan Habib Umar, jikalau di sini kedatangan para habaib, Habib Novel, kedatangan para kekasih-kekasih Allah, maka niscaya kita yang aslinya tidak khusyuk salatnya akan bertambah khusyuknya salat kita. Sampun maghrib insyaallah nggih. Kita tutup. Sebelum kita tutup, kita doa terlebih dahulu. Semoga kita dimudahkan oleh Allah untuk senantiasa melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, khususnya saya pribadi, dan semoga kita semua, keluarga kita semua, anak istri kita yang mungkin belum bisa hadir di masjid ini, semoga semuanya dikasih Allah umur yang panjang, sehat wal afiat di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, wafatnya dalam keadaan husnul khatimah, bisa berangkat haji dan umroh bersama-sama, amin. Dan besok semoga dikumpulkan kembali di surganya Allah bersanding dengan baginda Rasulullah, dengan kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadan lana wa tasallam minna mutaqabbala. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah.